Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi yang cukup banyak di request terkait dengan visi misi pemerintah, Kemenkes, dan Nawacita. Jadi materinya agak berat. Dan seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama kita bahas terkait dengan visi misi pemerintah. Jadi pada video ini kita akan bahas dua periode, yaitu periode 2014 sampai 2019 dan yang terbaru 2020 hingga 2024. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu visi misi pemerintah untuk periode kabinet kerja atau 2014 hingga 2019. Nah, untuk visi pemerintah yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya, ada 7. Yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini adalah visi dan misi pemerintah, tetapi ada juga yang menjadi soal untuk tahun lalu berdasarkan FR, yaitu terkait dengan Nawacita. Jadi Nawacita ini merupakan 9 agenda prioritas dari pemerintahan di masa kepemimpinan Pak Jokowi Pak JK di tahun 2014-2019. Jadi Nawacita itu bukan misi ya, melainkan ini sebuah agenda yang diprioritaskan di masa pemerintahan di periode ini. Nah, adapun nawacitanya sesuai dengan namanya ada 9 agenda, yaitu yang pertama menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomik domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah, ada banyak, tetapi yang menjadi poin utama terkait dengan kesehatan yaitu pada nawacita yang kelima. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan nawacita yang kelima. Nah, terkait dengan poin yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi ini berkaitan dengan kesehatan, tetapi bukan hanya bidang kesehatan yang dicakup, melainkan juga bidang pendidikan dan sosial. Adapun program yang mendukung dari nawacita yang kelima meliputi ada 4 ya. Yang pertama, program Indonesia Pintar. Ini kaitannya dengan pendidikan. Kemudian program Indonesia Sehat, kaitannya dengan kesehatan. Dan 2 yang terakhir kaitannya dengan sosial, yaitu program Indonesia Kerja dan program Indonesia Sejahtera. Jadi ini adalah poin-poin yang penting terkait dengan visi misi pemerintah di periode kabinet kerja atau kabinet di tahun 2014 hingga 2019. Kemudian kita masuk ke periode berikutnya. Oke, berikutnya kita bahas visi misi pemerintah pada periode kabinet Indonesia Maju atau pada periode 2020 hingga 2024. Yang pertama, visinya terlebih dahulu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Jadi bedanya hanya di kata penambahan Indonesia maju. Kemudian untuk misinya yaitu ada 9.
Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian, program yang menjadi program utama, seperti yang sebelumnya ada Nawacita, di periode ini juga ada program utama, tetapi ada 5, bukan 9 lagi, yang meliputi yang pertama pembangunan sumber daya manusia, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi. Nah, terkait dengan hal atau program dan misi yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu pada poin pertama, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia atau pembangunan sumber daya manusia. Oke, berikutnya kita bahas terkait dengan visi misi Kemenkes. Jadi seperti sebelumnya kita bagi dua, yaitu periode 2014 hingga 2019 dan periode 2020 hingga 2024. Untuk visi misi Kemenkes 2014 hingga 2019, ini mengikuti visi misi pemerintah di periode yang sama, yaitu 2014-2019. Jadi teman-teman cukup untuk menghafal satu aja, hafal visi misi pemerintah, teman-teman juga akan sekaligus mengingat visi misi Kemenkes 2014-2019. Jadi semuanya sama, baik visi maupun misinya. Jadi aku nggak usah baca lebih lanjut lagi. Kemudian kita melangkah ke visi misi Kemenkes 2020-2024, yaitu untuk visinya terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi tidak jauh berbeda. Penambahannya hanya di kata masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Jadi ini bedanya. Teman-teman bisa membandingkan. Kemudian untuk misinya, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. Jadi ada 4 misinya. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, sedikit lagi materinya, kita bahas terkait dengan nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Jadi ada 5 nilai yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pro-rakyat, yaitu dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Jadi cukup ingat yang aku tandai warna merah. Kemudian, nilai yang kedua yaitu inklusif, artinya semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Berikutnya, nilai yang ketiga, responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi, kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Berikutnya, poin yang keempat, efektif, yaitu program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Dan yang terakhir yaitu bersih. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, transparan, dan akuntabel. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengingatnya walaupun materinya agak berat dan panjang-panjang kalimatnya. Semoga teman-teman berhasil untuk mengingat semua materi yang saya sampaikan. Sebagai bahan evaluasi, silakan teman-teman mengerjakan 11 nomor soal dan kuncinya ada di bagian paling akhir. Selamat mengerjakan.
Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.